Udah kelihatan belum ya di layar ya? Udah ya? Sudah. Ya. Jadi kalau kita bicara persiapan, nanti kita mendapatkan hasil namanya kesiapan. Jadi ada persiapan, proses mempersiapkan, lalu ada kesiapan. Hasil dari proses mempersiapkan itu kita memiliki namanya kesiapan. Nah, teman-teman semua, kalau kita ingin sukses dalam bidang apapun, kita perlu mempersiapkan diri. Karena tanpa persiapan, yang mudah pun jadi sulit. Ya, jadi yang mudah jadi sulit, yang gampang jadi terlihat sangat sukar, yang harusnya nggak perlu banyak rintangan itu menjadi terlalu banyak rintangan. Kalau kita bicara remaja gitu, itu di penelitian ada namanya identity foreclosure. Orang yang punya remaja yang punya identitas clear, jelas, berkomitmen dari awal. Ada juga yang sempat belok, sempat error, tapi balik kembali, namanya identity achievement. Nah, tetapi ada juga yang lagi krisis. Ada yang sadar, aku ini lagi krisis nih, namanya identity moratorium. Dia sadar, dia pengen baik, tapi masih krisis. Sedangkan yang lebih repot itu adalah orang lagi krisis, nggak sadar lagi krisis. Namanya identity diffusion. Nggak sadar lagi krisis, padahal sedang krisis dia itu. Tapi nggak sadar, akibatnya yang ngambang, dia ikut saja kemana air mengalir. Nah, persiapan itu juga membantu kita untuk menyadari sekali lagi bahwa apa-apa yang harus kita lakukan itu kelak ketika menikah, kelak ketika menjadi seorang suami atau istri, itu memang harusnya disiapkan semenjak awal. Maka kalau persiapan itu dilakukan dengan baik, dilakukan dengan penuh kebaikan, ada pepatah mengatakan wahol begonnen it's half gewonnen. Persiapan yang baik itu menjamin setengah keberhasilan. Maka yang sulit itu pun menjadi mudah insya Allah, dan yang berat akan lebih ringan kita hadapi. Jadi persiapan yang baik teman-teman semua itu minimal membantu kita, minimal loh ya, itu setengah berhasil. Nanti prosesnya tentu saja masih ada yang harus diperhatikan. Maka kalau kita bicara pernikahan, namanya kok bicara pernikahan, di urusan olahraga saja kita harus melakukan persiapan yang serius. Umpamanya saya dulu pernah ikut klub sepak bola ya waktu di pondok ya. Saya waktu itu SMP mondok di pondok pesantren, kemudian ikut klub sepak bola di pondok pesantren itu. Tiap kami mau bertanding itu kami harus pemanasan dulu. Bahkan tiap pekan itu ada latihan yang satu di antara wajibnya sebelum turun di lapangan, meskipun cuma tanding antar teman sendiri, itu kami harus melakukan pemanasan yang cukup kuat, cukup menguras energi. Kalau pemanasannya dilakukan nggak serius, itu biasanya pas main bola itu mudah sekali cedera. Minimal pegel-pegelnya itu bisa bertahan berhari-hari. Tetapi kalau persiapannya, pemanasannya dilakukan dengan baik, itu alhamdulillah ya, pengalaman saya waktu itu, nggak cedera, pegelnya cuma paling sehari maksimal 2 hari, mudah sekali pulihnya. Karena itu tadi, karena alhamdulillah pemanasannya cukup. Nah, begitu pula kalau olahraga aja perlu persiapan berupa warming up, perlu pemanasan. Nah, apalagi kalau kita bicara pernikahan. Nah, kemudian yang juga perlu kita perhatikan lagi, ada orang sering bingung istilah harapan atau orientasi. Tadi malam saya ngisi di Masjid Jogokarian. Jadi Masjid Jogokarian bikin series namanya Jalan Bali. Ini sudah tahun ketiga, Jalan Kembali ini. Nah, ada yang bertanya tentang mudahnya dia kecewa setelah menghadapi dunia nyata. Loh, kok bisa mudah kecewa menghadapi dunia nyata? Oh, berarti
ada yang nggak paham antara keyakinan yang itu membantu dia memiliki orientasi pernikahan dengan harapan. Namanya gini, ada orang jomblo nih mau nikah, terus dia berharap besok asik ya punya istri yang solihah, punya istri yang bisa bisa mengajak suami untuk ngaji, mengingatkan suami untuk sholat malam. Itu namanya harapan. Dia berharap punya istri begini, begini, begini. Jadi dia menggantungkannya kepada orang lain. Itu cenderung disebut sebagai harapan. Sedangkan orientasi itu beda. Orientasi itu kan arah. Nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, itu harus kita pahami. Maka ada orang yang dia menikah itu karena aku sudah jatuh cinta dengan dia. Dulu ada seorang alumni kampus di Jogja itu datang ke saya. Terus karena waktu itu saya juga masih muda ya, barusan juga nikah gitu. Dia tanya, "Bang, aku pengen nikah nih." "Oh, bagus lah, alhamdulillah. Sama siapa?" "Sama ini, sama," dia nyebut nama si A. Dulu si A itu siapa? Anu bang, adik kelas di kampus. Oh, sebentar. Adik kelas di kampus. Kamu itu nikah karena siapa? Karena dia. Yang enggak, nikahnya, wah dia bilang nikahnya karena Allah. Oke, nikah karena Allah ya, bukan karena dia ya. Iya bang, kamu seneng sama dia? Ya seneng lah, dia cantik, dia solihah, dia aktivis, dia pinter. Oke, kamu janji nikah karena Allah, bukan karena dia. Iya bang, oke. Kalau kamu memang serius, segera lamar. Tapi ingat, lamar itu ada resikonya, ditolak atau diterima. Nah, kalau kamu nikahnya benar-benar karena Allah, ya kamu harus siap dengan dua-duanya. Berarti kalau ditolak, menurut Allah, kamu bukan jodohnya dia. Tapi kalau diterima, ya berarti insya Allah memang dia jodohmu. Dan kalau dia bukan jodohmu, umumnya kamu ditolak ya, dia itu bukan jodohmu, maka insya Allah, kalau kamu nikahnya karena Allah, insya Allah Allah sudah siapkan yang jauh lebih baik daripada dia untukmu. Dan Allah juga siapkan yang insya Allah jauh lebih baik dari kamu untuk dia. Nah, akhirnya dia ngelamar dan ditolak. Beberapa hari kemudian dia datang ke saya, oh laki-lakinya gagah, suka outbound. Nangis. Gitu banyak anu ya, menye-menye itu. Saya ketawain aja, loh katanya nikah karena Allah, ditolak sekali aja sudah nangis, gimana sih? Ya tapi kan terus dia cerita agak panjang itu. Oke. Makanya kalau kita itu membangun orientasi pernikahan, itu yang kita sibukkan bukan jatuh cintanya, seneng lamar, bukan begitu. Yang kita bangun itu adalah yang kita lakukan adalah membangun cinta. Karena namanya jatuh itu fall in love, itu ya namanya jatuh ya jatuh. Jatuh itu kan dari atas ke bawah ya, blek gitu ya. Mending kalau jatuhnya di kasur. Nah, masalahnya kalau jatuhnya di atas aspal itu kan nggak enak. Nah, itu yang harus kita pahami. Maka ada istilah jatuh cinta, ada istilah bangun cinta. Istilah ini dipakai oleh Ustadz Fajrul Alim untuk membahasakan tentang yang namanya itu tadi ya, orientasi pernikahan itu erat katanya dengan kamu itu jatuh cinta atau bangun cinta. Ada yang jatuh cinta tanpa memilih. Ya pokoknya sudah kadung. Ini kalau kita pelajari sebenarnya, kenapa ke orang itu jatuh cinta itu biasanya karena, ini mohon maaf ya teman-teman, ini kayaknya teman-teman mungkin sudah pernah jatuh cinta. Itu karena tidak terjaganya pandangan mata. Karena jatuh cinta itu dalam penelitian, ada satu peneliti, seorang ibu-ibu, ini seingat saya dimuat di National Geographic. Itu diceritakan bahwa orang yang fall in love itu biasanya satu, karena physical attraction.
karena daya tarik fisik. Ih, dia imut, kuning, putih, putih kulitnya. Oh, bla bla bla. Jadi secara fisik, physical attraction karena daya tarik fisik. Atau yang kedua itu karena temporary emotion, karena emosi sesaat. Umpamanya saya punya teman seorang gitaris. Kalau saya sebut grup bandnya, teman-teman tahu semua lah insya Allah. Dia itu wajahnya sangat biasa. Tetapi kalau sudah pegang gitar, wah masya Allah, petikannya bikin para gadis itu seperti dipetik hatinya ya, itu kata teman-teman yang perempuan itu. Jadi para gadis itu kalau dia sudah pegang gitar, wah sudah lupa. Nah ini disebut sebagai temporary emotion, emosi sesaat. Dan ini juga menyebabkan emotional love, cinta karena emosi. Nah, menurut para peneliti, ketika orang itu jatuh cinta yang disebabkan oleh daya tarik fisik atau oleh emosi sesaat, itu di dalam otaknya, ini memang penelitiannya menggunakan alat, di dalam otak si pemuda atau si remaja yang jatuh cinta itu terjadi semacam kondisi kompulsif, obsesif kompulsif condition. Jadi otaknya itu seperti otak orang yang sedang mengalami penyakit obsesif kompulsif. Obsesif itu artinya dia sangat terobsesi dengan sesuatu. Lihat dinding, kebayang wajahnya. Lihat atap, ada wajahnya. Lihat jam tangan, tiba-tiba muncul wajahnya. Lihat lantai, kok ada wajahnya lagi. Masuk kamar mandi, lihat WC, waduh ada wajahnya lagi. Itu namanya obsesif. Kemudian kompulsif. Kalau kompulsif ini erat katanya dengan tindakan. Lalu dia melakukan tindakan berulang-ulang. Pengen stalking lah, pengen kontak dia lah, di mana dia berada, pengen ke sana lah, disebut namanya deg-degan lah dan sebagainya. Jadi ada obsesif yang berkaitan dengan obsesi pikiran dan hatinya, dan kemudian ada kompulsif tindakannya. Nah, jadi kata para pakar nggak sehat nih, jatuh cinta itu nggak sehat. Nah, oleh karena itu, ini pembicaraan yang lainnya, di dalam agama kita tercinta itu ada solusinya kalau orang jatuh cinta itu. Yaitu solusinya adalah segera menikah. Kalau memang siap ditolak dan diterima tadi itu. Atau kita juga memiliki persiapan yang lain. Rasul menyebutnya ba'ah dan istita'ah. Man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Nah, kalau enggak, maka puasalah. Fa'innahu lahu wija. Puasa itu akan menjadi semacam perisai atau kerangkeng baginya. Nah, sekali lagi kembali ke sini dulu. Jadi jangan pernah kebayang menikah karena jatuh cinta. Pun kalau kadung, tadi itu ya sudah kadung jatuh cinta, terus kemudian pengen nikah kayak tadi kenalan saya tadi itu, ya Anda harus siap resikonya. Baik diterima atau ditolak, termasuk dalam kemudian meluruskan kembali orientasi nikahnya. Nah, pasangan suami istri yang sebelum menikah baru saling mengenal beberapa waktu, itu biasanya merupakan hasil dari upaya perjodohan atau arranged marriage. Dan pernikahan model kayak gini ini, tadi kalau di penelitian disebut sebagai bukan yang fall in love tadi, tapi yang building love, yang membangun cinta. Loh, apa yang dibangun? Ya fondasinya dulu. Kalau namanya bangun itu fondasinya. Maka orang yang membangun cinta di dalam upaya rumah tangganya ini, teman-teman yang belum nikah, itu maka jangan sibuk mencari sosok, tapi sibuklah mencari kualitas. Oh, saya mau menikah dengan orang yang sesuai dengan kualitas yang telah Allah Ta'ala standarkan. Itu lebih enak. Tapi kalau kita sibuk mencari sosok, oh dia nanti harus ganteng, oh dia nanti harus pakai kacamata, oh dia nanti harus sibuk di sosok, itu akhirnya biasanya fokusnya ke fisik. Dan itu biasanya banyak gagalnya, banyak kecewanya. Kalaupun dia harus mempertahankan itu, dia harus mengubah orientasinya lagi. Orientasi itu kan semacam arah menikah. Mengapa tuh saya itu mau menikah? Nah,
Jatuh cinta itu tak terencana, ya tiba-tiba jatuh. Tadi ya tiba-tiba lihat seseorang menarik secara fisik, senang, jatuh cinta. Oh, karena merasa diperhatikan, merasa dipenuhi kebutuhan psikologisnya, kemudian oh, aku senang sama dia. Beda. Membangun rumah tangga, makanya disebut membangun rumah tangga ya, berdasarkan cinta itu sepenuh kesadaran. Cintanya belakangan, karena nggak penting. Saya pelakunya ya, dan saya pernah ketemu sama kakak kelas yang melakukan penelitian. Kakak kelas itu orang psikologi yang menikah dengan orang psikologi yang namanya Mas Kukuh. Itu Mas Kukuh itu bikin penelitian para mahasiswa yang menikah tanpa pacaran di usia kuliah. Oh, cakep itu penelitiannya. Jadi para mahasiswa yang menikah saat kuliah bukan karena pacaran, tapi karena memang menyadari tanggung jawab sebagai suami istri. Jadi nggak ada kamus jatuh cinta sebelumnya. Adanya adalah ini sudah masuk usia menikah, saya sudah punya ba'ah, saya sudah punya istitoah, oke, let's do it. Nah, ini membangun itu sepenuh kesadaran. Ini teman-teman sekarang yang hadir di sini yang belum menikah, ya bangunlah kesadaran bahwa kalau mau menikah itu memang dalam rangka apa atau menikah itu. Nah, kalau orang yang membangun maka menguatkan arah saya mau menikah itu apa. Karena kalau jatuh cinta itu tadi memang bikin gelisah, bikin galau. Kalau pakai bahasa penelitian tadi seperti otaknya orang yang terkena penyakit obsesif kompulsif. Kalau mau cinta itu kita nyantai aja, nggak sibuk dengan sosoknya, nggak sibuk dengan fisiknya, tapi lebih sibuk kepada arahnya itu mau kemana. Ini contoh di dalam kalau kita bicara orientasi. Sebenarnya usia terbaik untuk menikah itu kapan? Nah, di kalangan sebagian peneliti saya pernah baca, ini penelitian psikologi ya, psikologi barat itu kadang menganggap bahwa pernikahan yang paling baik itu usia 18 hingga 24 tahun. Bisa dibaca di bukunya Hoffman, bisa dibaca di bukunya Papalia and Old tahun 2014 dan beberapa yang lainnya. Itu menurut kajian psikologi secara umum. Nah, tinggal teman-teman percaya enggak? Kalau percaya tinggal dihitung. Nah, umurku berapa sekarang? Kalau masih di range usia ini, nah, kalau mengikuti saran ini ya harus berpikir mungkin tahun ini segera menikah. Kemarin tuh ada teman adiknya masih usia segini lah, mungkin 18 19 itu alhamdulillah udah berani nikah. Awalnya mau nikah Syawal besok ini, tapi karena ada beberapa hal akhirnya walimahnya tetap Syawal, tapi ijab qabulnya disegerakan kemarin, berarti hari Sabtu kemarin. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Memasuki Ramadan sudah menikah kan beda statusnya ya. Insya Allah pahalanya juga berlipat ganda. Nah, apakah begitu bila usia teman-teman ini ada yang berada di 18 hingga 24 tahun berarti itu saat yang paling tepat, saat yang paling pas untuk menikah? Sabar, belum tentu. Kenapa? Karena namanya usia, umur itu hanyalah satu di antara faktor-faktor kesiapan menikah. Dan itu bukan yang paling penting usia itu. Yang paling penting itu bukan usia berapanya, tetapi udah siap apa belum? Udah punya ba'ah dan istitoah apa belum? Gitu. Ini bisa dipahami ya. Jadi, wah, berarti kalau ini langsung menikah? Enggak. Makanya kalau memang mau serius itu sebenarnya sebelum 18 tahun udah siapin nikah dengan serius. Udah persiapan sungguh-sungguh. Sehingga ketika 18 sudah siap nikah. Dan itu pun siap itu bukan berarti besok pagi nikah, enggak harus. Kan tetap harus ada kesiapan pribadi, oke, sudah dilakukan. Tetapi ada persiapan yang harus diperhatikan. Oke. Nah, kemudian karena ini juga kesalahpahaman yang perlu diluruskan ini. Apakah dengan bertambahnya usia seseorang itu berarti dia otomatis sudah siap nikah? Belum tentu juga, karena bertambahnya umur tanpa perbaikan pola pikir, tanpa perbaikan orientasi pernikahan itu ya sama saja.
usia 40 tahun belum siap nikah, ya tetap saja harus melakukan persiapan untuk memiliki kesiapan. Jadi menikah di usia berapapun itu kita perlu yang namanya persiapan agar kita memiliki kesiapan. Jadi menikahlah sepenuh kesiapan. Maksudnya gimana nih ya, kita lihat ya. Menikah pada usia 20 tahun sepenuh kesiapan itu 20 tahun atau bahkan mungkin 19 tahun. Itu jauh lebih baik daripada menikah di usia 35 atau 37 atau 40 tanpa kesiapan. Ingat ya, kesiapan pakai K. Beda dengan persiapan. Proses untuk memperoleh kesiapan namanya persiapan. Hasilnya kesiapan. Maka kalau Anda, teman-teman ini ada yang mau nikah nih, ya sadar saya mau nikah. Sadar itu sebagai pilihan. Menyadari bahwa saya mau menikah. Maka meskipun tadi ya 18 sampai 24 itu usia paling ideal menikah. Tapi kalau di usia 24 atau bahkan sebelumnya 21 atau setelahnya 25, 26, 27 kok tidak punya kesiapan, nah, itu juga akan banyak masalah. Tuh tadi kan usia paling baik menikah 18 sampai 24. Iya. Itu adalah usia ideal dari beberapa hal, termasuk umpamanya dari kesiapan untuk mengarungi hal baru secara fisik, produktivitas, syarat dan ketentuan berlaku, yaitu sudah memiliki kesiapan tadi itu. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan sedari sekarang. Apa yang paling perlu? Minimal 3. Ya, dan ini erat kaitannya dengan, karena kalau kita bicara psikologi itu seakan-akan beda dengan psikologi itu apaan sih? Psikologi itu kan berkaitan dengan kejiwaan ya. Kalau kita bicara yang umum saja ada 3 ranah di psikologi itu, namanya ranah kognitif, kemudian ranah afektif dan ranah psikomotorik. Artinya kalau kita bicara kesiapan menikah secara psikologis ya kita bicara kesiapan dalam ranah kognitif itu ilmu, kesiapan dalam ranah afektif itu erat katanya dengan mental, dan kesiapan dalam urusan psikomotorik kita harus ngerti namanya secara kaidah hukum itu apa toh yang harus dilakukan oleh seorang calon suami atau seorang calon istri, apa kewajiban-kewajibannya. Kita nggak bisa bahas semua lah. Ini nanti kita lebih banyak fokus ke kognitif afektifnya ya. Jadi mental, yang tadi sudah sempat kita bahas sedikit, bangun orientasi menikah yang jelas arahnya mau kemana, sampai kemudian tadi ya kita melakukan persiapan ilmu, mohon maaf, sehingga nanti memiliki kesiapan. Apa yang penting di dalam persiapan mental ini? Nah, nanti meskipun ada juga yang akan membahas ini, tetapi ini saya sampaikan karena erat kaitannya dengan persiapan psikologis. Pertama adalah siap menerima perbedaan. Teman-teman harus sadar bahwa calon istri atau suamimu besok itu bukan kamu. Beda keluarganya dengan kamu. Contohnya saya itu orang tua saya dibesarkan di Jogja dengan latar belakang Jawa Tengah. Satunya Klaten, satunya Boyolali. Itu saya sudah beda. Terus kemudian saya dapat istri orang Batang dekat Pekalongan, yang secara kultur dia agak dekat-dekat dengan ya Pekalongan Pemalang tuh ada ya disebut ngapak ya belum, tetapi agak sedikit mau mengapak gitu ya. Dan budayanya beda. Di sana dekat dengan Batang itu dekat dengan pantai. Kalau saya ini kan banyak dibesarkan di Jogja, dan dekatnya Jogja, Klaten itu kan bukan daerah pantai. Jadi situasi kalau dicari perbedaannya pasti banyak. Cara bicara sudah beda, kemudian kebiasaan keluarga beda. Pokoknya banyak sekali perbedaannya, dan perbedaan yang paling penting, saya laki-laki, istri saya perempuan. Itu alhamdulillah. Jangan nyari persamaan ya. Jangan laki-laki nyari laki-laki, perempuan nyari perempuan, udah error itu. Nah, artinya siaplah dengan perbedaan. Ya, jadi punya kesiapan perbedaan. Itu masih mending, wah sama-sama masih Jawa. Lah gimana kalau suatu kali ternyata Allah Ta'ala takdirkan jodohnya teman-teman beda suku, atau beda suku beda suku nggak apa-apa lah, beda kota, beda pulau, beda negara. Wow. Nggak penting. Yang penting
Apa? Sama-sama beriman. Itu yang paling kokoh. Maka sekali lagi, siapkan dirimu menerima perbedaan. Karena menerima apa adanya, perbedaan-perbedaan yang ada, yang tidak merupakan hal mendasar, bukan masalah akidah, there's no problem. Masalah warna, beda warna, baik-baik saja, malah asik. Perbedaan menu makanan malah asik, kita jadi mengenal versi lain. Nah, itu sangat membantu nanti ketika teman-teman nanti ke daerah lain atau ke negeri lain ya, makanannya beda. Asiknya ke daerah lain, ke negeri lain itu ya masakannya beda. Ngapain jauh-jauh ke ngapain jauh-jauh ke Turki makanannya gudeg kalau saya gitu ya. Kan kurang kerjaan. Kalau gudeg ngapain harus ke Turki? Ya ke Turki itu ya ketemu kebab, ketemu pokoknya ketemu yang aneh-aneh lah, dan saya termasuk yang alhamdulillah terdidik dengan cara itu, sehingga ketika ke Palembang, ketika ke Sulawesi, ketika ke Gayo, ketika ke daerah-daerah yang di luar ya Jawa itu, saya ketemu makanan-makanan dengan rasa yang aneh-aneh, saya sudah siap mental. Memang yang dicari kan bedanya ini, kalau sama ngapain jauh-jauh sampai sini. Saya pernah karena suatu kali diundang jauh-jauh, tiba-tiba dibilangin, Ustaz, kita mau makan ini, ya, saya sebut warungnya. Batin saya, itu mah aslinya Jogja. Saya juga tiap hari ngelihat itu dekat, dan saya juga sering diundang ke situ oleh pemiliknya, oleh teman-teman di sana. Tapi ya, oh iya, terima kasih. Dikiranya saya kangen Jogja, baru sepekan, ngapain kangen-kangen amat, biasa aja. Tetapi ya nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya dengan kita punya siapan mental menerima perbedaan itu, insya Allah kita tidak mudah kecewa. Kamu akan lebih mudah mensyukuri kelebihannya. Kamu akan lebih mudah bahagia. Enak kan? Memang cari istri, cari suami itu yang beda, jangan yang sama. Nggak asik nah hidupnya itu. Hidup itu asiknya kan bayangan, ada guru saya bilang begini, nikah itu kan seperti melihat taman tuh ya. Taman itu asiknya itu satu bunga saja atau beraneka bunga. Ya kalau tamannya luas dia beraneka bunga, sehingga kita bisa bertemu mencium aroma bunga, aroma wangi bunga yang berbeda-beda. Yaitu cara guru saya untuk menyemangati bahwa jangan cari persamaan, tapi carilah perbedaan, syukurilah. Nah, bagian dari itu adalah kamu harus menyadari tiap orang memiliki kekurangan atau kelebihan. Nah, ini kaitannya dengan harapan. Teman-teman, jangan ketika menikah nanti itu sibuk dengan membangun harapan. Aku pengen suami kayak gini, aku pengen istri seperti ini, nanti dia bisa masak, nanti akhirnya banyak kecewanya. Karena sibuk mencari membangun harapan tadi. Enggak, jangan. Maka terima kekurangan, kelebihan seseorang secara utuh. Karena saya ini nikah ya baru berapa tahun ya. Saya nikah baru tahun 2007, sekarang 2023. Ya baru 16 tahun lah. Masih sebentar. dibandingkan yang di atas 20 tahun, kan saya belum 20 tahun, baru 16-an tahun. Ya asik kalau kita itu siap menerima kekurangan atau kelebihan. Karena nanti pasti ada gangguan dari iblis dan wadyabalanya untuk memecah. Sudah menikah, itu sudah nutup pintu. Tapi kan kadang kemudian iblis itu pengen kita ini cerai dari suami atau istri kita ini, atau minimal gonjang-ganjing terus pernikahan kita ini. Maka tenang. Terima kekurangan kelebihan pasangan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita terlalu memperhatikan pada kekurangan, cuman sedikit saja, mamanya ada remaja ngaca, lalu dia lihat di pipi sebelah kiri itu ada ada jerawat satu. Jerawatnya cuma satu. Tapi ketika remaja ini fokusnya kepada jerawat ini, seakan-akan wajahnya itu berjerawat, penuh jerawat. Padahal jerawatnya cuma satu, itu pun di pipi sebelah kiri nggak begitu menonjol. Kenapa? Karena sibuk pada kekurangan. Tapi kalau sibuk pada kelebihan, Masya Allah, ternyata banyak sekali wajahnya yang nggak kena jerawat. Sebelah kanan pipinya bersih dari jerawat, keningnya bersih dari jerawat, bahkan pipi kirinya itu sebagian besar itu nggak berjerawat, cuma satu titik saja itu yang kena jerawat. Nah,
sehingga kita itu menjadi lebih mudah bersyukur terhadap apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Jadi ingat ya, fokusnya bukan pada kekurangan, tetapi pada kelebihan. Kalau kita fokus pada kelebihan seseorang, maka insya Allah kita akan lebih mudah menerima kekurangannya. Kemudian berikutnya itu memilikilah kesiapan untuk berubah dan saling menyesuaikan diri. Kalau tadi siap terima perbedaannya termasuk kekurangan kelebihannya, berikutnya itu adalah kamu harus siap berubah dan siap menyesuaikan diri. Nah, kalau ini sebagai list persiapan psikologis, ya sekarang kamu lihat apakah kamu itu siap berubah dan siap menyesuaikan diri. Nah, ini yang bagi yang mau nikah, saya sudah siap berubah belum ya? Kalau nikah itu ya, saya sudah siap menyesuaikan diri nggak dengan situasi baru. Biasanya nggak punya teman tidur, sekarang lah punya bantal yang bisa ngomong, bisa punya guling yang bisa bicara. Nah, itu kan perlu persiapan. Lah, contohnya kita itu mau ke luar negeri. Semakin jauh negeri yang mau kita kunjungi, biasanya persiapannya semakin serius kan. Saya mau pergi umroh. Waktu itu programnya saya ambil yang karena backpackeran ya, itu 15 hari nggak ada pembimbing, berarti harus belajar ilmu umroh sendiri, bagaimana tata cara umroh, manasik umroh gimana. Kemudian nanti di sana karena 15 hari terus apa yang mau saya lakukan. Kebetulan saya waktu itu umrohnya juga bulan Ramadan, jadi memang sudah punya bayangan insya Allah umroh memperbanyak tidur di Masjidil Haram. Pokoknya tinggal di Masjidil Haram, i'tikaf di sana. Dan alhamdulillah tercapai alhamdulillah. Jadi semakin jauh yang mau kita tempuh, maka makin perlu kita melakukan persiapan. Apalagi untuk menikah. Kita harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan kondisi dengan situasi baru. Kemudian pasangan kita itu calon suami, calon istri kita itu kan punya keluarga, punya ibu, punya bapak, punya adik, punya kakak, punya keluarga besar. Dan dia sudah hidup bertahun-tahun dengan cara itu. Kita juga harus siap menerima keluarga dari calon istri atau calon suami kita. Kemudian pahami budayanya sekaligus belajar menghargai. Pernah itu ada teman itu orang Medan itu kuliah dia di Jogja. Suatu kali ditawari main di teman Jogja itu, monggo silakan makan. Nah, yang orang Jogja yang Jogja kan ngoten gitu, monggo silakan didahar. Itu teman saya itu makan banyak dia. Kenapa? Karena di budayanya dia kalau sudah dipersilakan nggak segera menghabiskan, itu dikira nggak sopan. Begitu dia habis itu dia dipelototin sama tuan rumah. Ini bahasanya orang Jogja itu geragasmen tuh, ini rakus amat sih ini, baru juga dipersilakan sudah langsung dihabisin. Terus dia curhat sama saya, Ethan, emang Jogja ini susah betul. Aku itu kemarin kan ditawari makan, ya aku makan lah. Itu kalau aku di kampung aku disuruh kayak gitu nggak segera aku makan. Bisa aku dibentak-bentak itu aku punya tulang. Maksudnya punya paman itu, aku punya tulang. Masya Allah. Saya cuma ketawa, itulah Yan, sama Yan, itulah Yan, namanya budaya itu ya gitu itu. Cara menghargai orang beda-beda. Kalau di sini cara menghargainya dipersilakan ya makan, minum, tapi jangan langsung dihabiskan gitu. Nah, biidnillah teman saya Yan ini nikah sama orang Klaten, ya Klaten sama Jogja itu ya 11-12 lah. Sekarang tiap hari dia menghadapi itu, ketawa saya. Nah, tuh rasain loh, dulu katanya dasar orang Jogja, sekarang itu punya istri gayanya Jogja, alhamdulillah. Jadi dia ketawa-ketawa, iya ya ternyata setelah dia bisa menerima, asik. Jadi budaya Medan ketemu budaya Jogja Klaten, budaya monggo mas dengan budaya apa kau. Masya Allah, pahami budaya calon istri calon suami kita, terima dengan baik. Nah, pahami bedanya nilai dengan ekspresi tadi ya. Ekspresi menghargai di rumahnya teman saya Yan tadi adalah begitu dipersilakan segera makan habiskan. Ekspresi menghargai di budaya Jogja yang dia datangi, teman kami juga, itu adalah kalau dipersilakan makan, tapi pelan-pelan, jangan langsung habis ngikuti tuan rumah. Namanya minum jangan langsung habis, tapi ya minum sebentar, taruh dulu, minum sebentar, taruh dulu gitu ya. Jadi ekspresinya yang beda.
Maka saya juga waktu itu menyadari ya ketika apa namanya, Iya. ketika menikah dengan istri saya itu ternyata itu di budaya keluarga saya itu kalau nada kan naik ya. Oh, oh. Kalau di budaya saya kan enggak turun. Ji, pripun turun. Jadi oh itu ya enggak, semuanya saling menghargai. Dan akhirnya ya kami jadi ya sampai sekarang masih belajar. Yang namanya pernikahan itu kan siap belajar seumur hidup. Iya. Ya, jadi teman-teman semua siapkan diri untuk mau berubah dan menyesuaikan diri karena Iya. caranya itu kadang berbeda. Dan kemudian kalau nggak punya cinta gimana? Alhamdulillah saya itu nikah bukan karena cinta. Serius. Soal ya pokoknya ketika saya itu sudah dalam tanda kutip dikenali siap menikah, itu beberapa ustadz-ustadz itu telepon, para senior lah telepon. Mas Fatan, udah siap nikah? Alhamdulillah Pak, sampun. Alhamdulillah Bu, sudah. Ya udah sini. Ini ada akhwat siap nikah nih. Ya Bismillah anjing. Saya datangi beberapa ustadz atau ustadzah itu untuk berbincang itu. Saya waktu Iya. itu disuruh bawa biodata. Karena saya memang bercita-cita menikah bukan karena cinta, menikah karena Allah. Nah, Iya. kalau menikah karena Allah itu kita bukan sibuk dengan perasaan kita. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau mamanya, oh, saya nggak punya cinta sama dia, ya alhamdulillah, ini saatnya membangun cinta. Kalau jatuh cinta itu menggelisahkan, maka membangun cinta itu insya Allah akan menguatkan. Lalu apa yang Iya. perlu kita lakukan? Iya. Bangunlah Jadi orientasinya. ya. Ya, Pak Ustadz, kami potong. Tadi Ya, sudah alhamdulillah, cukup ya ya alhamdulillah waktunya. sudah Ya, luar biasa sekali dari Ustadz. Tadi ya, intinya harapan, orientasi, kemudian perbedaan tadi ya Ustadz ya. ya. Alhamdulillah Saya kita saya perlu ini aja, pahami. saya kasih epilog karena mungkin Ya. dilanjutkan dengan yang lain. Epilognya begini, jadi jangan sibuk menaruh harapan kepada orang lain, tetapi bangunlah orientasi pernikahan atau perkawinan kita ini. Kita itu mau menikah karena apa, menuju kemana. Ya. Kalau kita itu menikahnya karena Allah, menuju keridhaan Allah Ta'ala, maka ini akan sangat berpengaruh dengan kejiwaan kita. Akhirnya kita lebih mudah tadi menerima perbedaan dan kemudian juga insya Allah menerima segala sesuatu berasal dari pasangan kita maupun keluarga Ya. besarnya. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat.